Halo semua, kembali lagi di video kolaborasi kami yang dimana pada kesempatan kali ini merupakan video yang cukup spesial. Kenapa? Karena di sini kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana cara kita untuk mengimpor data ya pada Udu. Biasanya kalau di video-video sebelumnya kami selalu menggunakan demo data, jadi datanya itu sudah disediakan oleh pihak Udunya. Namun pada kali ini kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana format data yang ada pada Udo. Dan juga kita akan melihat bagaimana cara kita untuk memindahkan dari satu data ke dalam database Udo nantinya. Nah, jadi langsung saja yang pertama terkait dengan profil perusahaan. Jadi di sini merupakan hasil ya menggunakan lagi skenario yang di video-video sebelumnya. Dan ya, jadi untuk profil perusahaan kami menggunakan kembali PT Ametis yang dimana untuk profil selengkapnya terutama di alamat dan sebagainya teman-teman dapat lihat seperti di slide berikut. Dan selanjutnya untuk skenario pada kali ini adalah kami akan langsung melakukan impor data pada Udo yang dimana nanti ada beberapa modul yang terlibat. Di antaranya ada modul accounting, modul post, modul inventory, modul purchase, dan di sini juga kami akan melakukan konfigurasi tambahan baik itu terkait dengan user, bagaimana cara melakukan backup pada database, dan sebagainya. Begitu. Jadi langsung saja kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu yang bertugas pada kesempatan kali ini itu ada staff IT yang dimana nanti dia akan melakukan instalasi modul dan melakukan konfigurasi dasar, baik itu mengatur user maupun mengatur konfigurasi yang diperlukan pada modul lainnya. Lalu ada yang kedua di bagian accounting yang dimana nanti mereka akan melakukan impor data yang terkait dengan modul accounting. Tidak mungkin modul accounting mengimpor data untuk modul inventory, yang dimana modul inventory itu pasti nanti berkaitan dengan produk. Lalu yang ketiga itu ada modul POS, point of sale, yang dimana nanti mereka juga akan bersama-sama melakukan impor data pada modul POS. Ini juga mungkin mencangkup modul sales, ya. Dan nanti juga mereka akan membuat sebuah point of sales baru. Kayak gitu. Dan selanjutnya itu ada inventory, yang dimana nanti mereka akan melakukan impor data terkait juga dengan modul inventory, namun pada kesempatan kali ini mereka juga akan melakukan backup pada database Udo. Dan yang terakhir ada modul purchase yang dimana nanti seperti biasa yang bertugas akan melakukan impor data, membuat user dan juga melakukan login gitu ya. Tapi kalau login yang penting ada username sama password harusnya sih sudah bisa dilakukan begitu. Nah, jadi langsung saja nanti kita akan masuk ke bagian pertama, yakni dari divisi IT, yang dimana nanti mereka akan melakukan instalasi modul dan juga melakukan konfigurasi dasar di dalamnya. Untuk staf IT di sini yang bertugas itu adalah Ramona, ya namun Ramona pada kesempatan kali ini berhalangan hadir karena satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggal. Untuk username-nya di semua staf yang bertugas itu hanya menggunakan satu akun, admin dan admin username dan juga admin sebagai passwordnya. Dan ya, seperti tugasnya dia seharusnya melakukan instalasi modul dan basic setup pada masing-masing purchase ataupun ya konfigurasi yang lainnya. Begitu. Jadi langsung saja kita akan masuk ke demonstrasi dari divisi IT yang dimana yang pertama pasti teman-teman harus login ke Udo-nya terlebih dahulu. Oke, seperti yang terlihat di sini bahwa Ramona sudah berhasil melakukan login terhadap Udo-nya yang dimana nanti dia login sebagai administrator. Sebelum memulainya lebih lanjut, begitu ketika misalkan pengguna pertama kali membuat database baru, pasti mereka akan diarahkan ke halaman yang namanya itu apps, begitu. Dan nanti mereka di sini akan melakukan aktivasi modul. Nah, langkah yang pertama dilakukan oleh Ramona di sini tentu dia harus mengaktifasi modul yang diperlukan. Di sini ada beberapa modul yang harus diaktifkan. Yang pertama itu adalah accounting, lalu yang kedua itu ada modul inventory, point of sale, mohon maaf. Yang ketiga itu ada modul inventory. Keempat ada modul purchase. Nah, di sini juga ada harusnya di sini namanya kontak, tapi kontak harusnya ada di sales, tidak bisa dicari di sini. Oke, oh kontak ada. Dan terakhir itu harus mengaktifasi modul sales. Kenapa nanti ini ada kaitannya juga di point of sales. Kenapa nanti mereka akan membuat kategori produk.
Nah, jadi ini adalah modul-modul yang harus diaktifkan oleh pihak, Ramona di sini. Jadi yang pertama dia harus mengaktifkan modul accounting yang digunakan adalah UDU 16 Accounting, yang bukan by Cyberosis, yang Cyberosis itu yang ini, dan nanti dia akan aktifkan ini, kemudian nanti untuk modul sales, ya dia juga aktifkan. Kenapa nanti dia juga, karena nanti pihak pos juga akan melakukan impor data di dalamnya, dan juga nanti sepertinya bisa mengatur UOM, Unit of Measures, dan juga modul inventory pasti nanti dia akan melakukan impor yang terkait dengan produk termasuk kategori yang ada di dalamnya. Lalu tidak mungkin dong kita mengaktifkan yang modul accounting di sini, karena modul accounting di sini dia sifatnya berbayar, jadi nggak mungkin kita aktifkan, dan mungkin kita cari yang gratisan. Jadi ada dua pilihan kalau misalkan modul accounting di sini. Lalu ada modul purchase, ya nanti di sini akan mengimpor vendor dan juga PO di dalamnya. Begitu, sebenarnya PO bukan master data, tapi dia lebih ke tabel transaksional. Lalu berikutnya itu ada modul point of sale atau POS, ya nanti mereka akan mengimpor data yang berkaitan dengan POS, termasuk juga kalau salah sales price juga ada di dalamnya. Lalu yang terakhir mereka juga akan diimpor, gininya, bank account di sini. Modul accounting juga berperan sehingga diperlukannya, kontak ya. Jadi beberapa modul yang telah saya sebutkan ini nanti, perlu diaktifkan dengan cara nanti setiap modul itu teman-teman bisa mengklik yang activate. Jadi nanti kalau misalkan setelah diactivate, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, akan ada muncul tulisan install. Jadi udah ke aktivasi secara otomatis begitu. Lalu konfigurasi berikutnya yang dilakukan oleh staf IT adalah terkait dengan, terkait dengan manage, multiple. Jadi ada konfigurasi khusus untuk di user administrator di sini, tapi sebelum itu perlu diaktifkannya developer mode ya. Jadi nanti kita aktifkan dulu dengan cara nanti kita pergi ke menu settings, dan kemudian kita pergi ke developer tools dan aktifkan developer mode. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil mengaktifkan developer mode, dan sekarang kita kembali lagi ke setting, kemudian kita akan melakukan beberapa konfigurasi di user administrator ini. Jadi beberapa hal itu, yang pertama adalah terkait dengan di bagian sini, teknikal. Ya, jadi nanti pada saat kita melakukan konfigurasi di bagian user atau khusus administrator, nanti yang perlu kita checklist itu adalah di bagian manage multiple warehouse, yang dimana nanti ketika nanti staff IT di sini membuat warehouse baru, maka mereka akan dapat membuat lebih dari satu gudang penyimpanan. Lalu yang kedua adalah manage manage multiple stock location. Jadi nanti mereka juga sama halnya dengan warehouse, tapi di sini lebih ke arah untuk membuat lebih dari satu lokasi penyimpanannya. Nah, yang ketiga itu adalah nanti perlu diaktifkannya juga manage multiple unit of measure. Jadi nanti ini memungkinkan ketika administrator ingin membuat unit of measure, maka mereka juga bisa membuatnya lebih dari satu. Begitu. Nah, untuk sisanya mungkin kita ikuti saja yang default, tapi yang ketiga ini penting sekali untuk diaktifkan. Nah, jika teman-teman sudah berhasil mengaktifkan, melakukan checklist terhadap 3 setting user tersebut, nanti teman-teman bisa save dia, nanti ada muncul save manually nanti di bagian sini, begitu. Nah, lalu berikutnya konfigurasi yang dilakukan oleh staff IT adalah terkait dengan perusahaannya. Ya, jadi untuk profil perusahaan nanti staff IT bisa pergi ke menu settings, kemudian mencari site menu user and companies, kemudian memilih yang menu companies di dalamnya. Nah, di sini nanti mereka bisa mengkonfigurasi user mulai dari itu nama dan juga sebagainya. Nah, seperti yang kita lihat pada bagian ini, jadi maksudnya pihak Ramona telah melakukan konfigurasi terhadap nama perusahaannya, di mana perusahaannya dulu namanya My Company, sekarang sudah beralih ke PT Amethyst, sudah lengkap juga dengan gambarnya, formatnya bisa PNG atau enggak JPG, dan melengkapi beberapa data yang diperlukan lainnya. Mungkin untuk sementara pihaknya si Ramona mengisi di address ya dengan nama address yang sama, lalu mungkin yang sisanya tidak diisi dan juga karena tidak diperlukan begitu. Tapi kalau misalkan kita di sini mau ganti phone number, mungkin kita di sini bisa kasih asal-asalan +62, terus kita kasih dengan angka bebas 823. Nah,
Kemudian nanti kalau misalkan kita berhasil mengganti, nomor teleponnya, nanti kita bisa save dia dan nanti kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi terkait dengan, profil perusahaannya. Nah, selanjutnya kita akan beralih untuk konfigurasi pada setiap modul yang terlibat dalam kasus ini, yang di mana nanti kita akan pergi ke bagian settings, kemudian nanti cari di bagian general settings. Dan nanti untuk setiap modul ini adalah pengaturan secara umum, tidak ada perubahan sama sekali di sini karena ini masih mengikuti yang default dari Odoo-nya. Lalu nanti kita akan aktifkan dia secara satu persatu. Mungkin kita mulai dulu dari modul purchase ya. Nah, untuk modul purchase ini seperti pihak Ramona sudah melakukan konfigurasi di mana kalau misalkan teman-teman sadar ketika pertama kali membuka Odoo dan juga misalnya si modul purchase ini masih belum di checklist di purchase approval, warning, log order, dan juga purchase agreement sepertinya. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa pihaknya Ramona telah melakukan checklist terhadap purchase approval yang dimana dengan minimum amount-nya itu sebesar 0. Jadi kalau misalkan si user purchase-nya mau buat RFQ dan juga mau confirm, maka mereka harus meminta lagi konfirmasi kepada manajernya gitu. Karena total pembeliannya itu minimal 0 untuk setiap pembelian. Jadi kalau misalkan harganya lebih dari 0, ya tetap harus di-confirm. Tapi kalau misalkan dia setnya minimum amount-nya 5.000, lalu yang RFQ yang di-set memiliki total harga 0, maka tidak perlu untuk meminta konfirmasi lagi kepada pihak manajer purchase-nya. Begitu. Nanti kalau misalkan untuk warning, ini yang menetapkannya adalah setiap vendor. Jadi misalkan kita mau beli produk itu di vendor tertentu, maka nanti mereka akan memunculkan peringatan bahwa ini loh aturan dari vendor kami seperti ini gitu. Nanti dia muncul berupa notifikasi gitu di Odoo-nya. Nah, berikutnya itu adalah log confirmation order yang dimana nanti kalau misalkan teman-teman berperan sebagai manajer purchase dan juga melakukan confirm, ini juga berlaku untuk usernya ketika mereka mengkonfirm RFQ, maka order tersebut tidak bisa dilakukan edit sama sekali, begitu. Dan purchase agreement berarti ini persetujuan untuk pembelian produknya kepada pihak vendor. Nah, lalu invoicing terkait dengan bill control berarti semua harga yang disetting di sini merupakan harga yang termasuk dengan pajak dan produknya di sini kita melakukan checklist terhadap varian di mana nanti kita bisa menentukan memasukkan varian dari produk, baik itu dari warna, ukuran, dan sebagainya. Lalu produk packaging berarti kita bisa membuat produk packaging sebanyak yang kita mau, gitu sepertinya. Dan ya, mungkin seperti itu untuk konfigurasi yang telah berhasil dilakukan oleh pihak Ramona. Dan sekarang kita berlanjut untuk melihat lagi konfigurasi apa saja yang dilakukan di pihak modul inventory. Jadi seperti yang kita lihat di sini, itu ada yang pertama itu adalah terkait dengan operation yang di mana nanti pihak Ramona telah berhasil membuat operation-nya itu package ya. Jadi dia sudah menentukan bahwa produk ini akan dikemas menjadi seperti apa gitu. Lalu kedua warning, jadi akan diberitahu oleh mungkin pihak yang partnernya, ya bisa customer atau enggak vendor, apakah mereka ingin menyampaikan informasi apa, begitu sepertinya. Dan batch transfer yang paling penting, nah jadi kalau misalkan ada barang yang mungkin tidak bisa dikirim secara sepenuhnya, jadi ini penting banget kalau misalkan teman-teman mau aktifkan. Nah, lalu berikutnya itu ada shipping email confirmation, jadi kalau misalkan barangnya mau kirim barang, pasti ada konfirmasi dari email bahwa kita sudah ingin mengirimkan barang ataupun menerima barang lah. Nah, ini juga sama SMS confirmation, sama halnya dengan email, tapi bedanya kalau SMS berarti lewat handphone, begitu kurang lebih. Nah, lalu sama juga seperti yang tadi di produk, varian juga ada, produk package juga ada seperti modul purchase, cuma bedanya di sini hanya satu, yang dimana unit of measure-nya udah di checklist, jadi nanti kita bisa untuk membuat UOM-nya. Ya, jadi kita bisa mengimpor data UOM lebih dari satu gitu. Dan untuk traceability-nya berarti untuk tracking, jadi kalau misalkan kita mau lacak paket kita di mana, ini bisa diaktifkan jadi pakai lot atau serial number, dan ikuti juga untuk disesuaikan juga untuk konfigurasi yang diperlukan lainnya. Nah, untuk valuation berarti ini berkaitan juga dengan harga pengiriman barangnya, apakah nanti
nanti dikenakan harga ongkir atau bagaimana. Dan selanjutnya untuk warehouse ya, jadi ini untuk penyimpanan barangnya. Ya, jadi kita akan memberitahu di mana lokasi penyimpanan gudang kita, lalu kategorinya apa, dan untuk step root-nya berarti apakah nanti dia itu kita mau set dia sebagai penyimpanan secara MPO ataupun sebagainya. Nah, sekarang kita lihat lagi konfigurasi yang dilakukan oleh si pihak Ramona di modul accounting. Oke, seperti yang kita lihat ya, ini seharusnya tidak banyak konfigurasi yang dilakukan di sini, tetapi yang terlihat di sini adalah di bagian sales, mohon maaf, tax pajak, yang dimana di sini sudah disetting itu adalah PP untuk sales tax-nya sebesar 11% dan purchase tax-nya juga sama 11%. Begitu kurang lebih. Mungkin kita scroll ke bawah lagi untuk melihat, oh ya, kurensi berarti mata uang yang digunakan di sini adalah RON, mata uang negara Romania. Ya, karena di sini kami juga mendapatkan skenario untuk di negara itu ya, seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, berikutnya lagi itu adalah customer payment, berarti nanti sifatnya di sini itu adalah nanti invoice-nya dikirim secara online. Nah, ini mungkin tidak banyak yang melakukan konfigurasi di sini, nanti kita akan lanjut ke melihat lagi konfigurasi yang dilakukan berikutnya di point of sales. Nah, jadi untuk di point of sales, ya nanti di sini perlu akses lagi. Kenapa? Karena nanti kita di sini akan membuat POS baru yang nanti akan dikerjakan oleh pihak si VIA di sini. Jadi konfigurasinya tidak banyak begitu. Dan yang paling penting mungkin di sini di pricing harganya disesuaikan dengan harga termasuk juga dengan pajak dan sebagainya tergantung dari keinginan masing-masing pengguna begitu. Nah, kalau misalkan kita sudah berhasil ini untuk melakukan konfigurasi di setiap modulnya, ingat setiap selesai konfigurasi tersebut jangan lupa untuk diklik save. Mungkin sekian dulu yang beberapa hal yang ingin pihak IT sampaikan, dan sekarang kita akan masuk ke bagian import data yang pertama, yakni import data modul accounting. Oke, sekarang kita masuk ke bagian accounting, di mana nanti untuk import data di sini dilakukan oleh saya sendiri, Heri Prasetya Lukai, dengan NIC CP062. Ya, seperti yang terlihat di sini bahwa saya bertugas sebagai seseorang yang akan melakukan import data pada master data pada modul accounting. Ya, jadi ini langsung saja kita akan kasih lihat dulu data apa saja yang kita akan lakukan import di dalamnya. Jadi sebentar saya buka dulu untuk data apa saja itu. Oke. Jadi di sini ya seperti terlihat saya di sini akan mengimpor ada 5 jenis master data dan 1 jenis seperti bukan master data tapi ke arah untuk transaction. Kenapa? Karena dia punya relasi juga dengan tabelannya. Kalau misalkan ke sisanya keempat tabel tersebut tidak kita impor di luar. Nah, sekarang kita review dulu untuk yang pertama. Di sini kita akan mengimpor data terkait dengan chart of account. Ya, jadi untuk chart of account sebenarnya cara impornya itu tidak terlalu rumit. Jadi nanti teman-teman bisa pergi ke modul accounting. Jadi nanti dia tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini dia merupakan tampilan dari modul accounting, yang dimana untuk melakukan impor data terkait dengan chart of account, nanti teman-teman bisa pergi ke bagian side menu configuration dan kemudian memilih chart of account. Nah, lalu untuk melakukan impor chart of account, nanti seperti biasa, cara impor umumnya, jadi teman-teman pergi ke favorites, dan nanti kita akan pergi yang namanya itu ke import record. Nah, karena kita di sini ingin melakukan impor data terkait dengan chart of account, jadi otomatis kita upload file yang berkaitan dengan hal tersebut. Tidak mungkin kita mengimpor data yang lain. Nah, jadi di sini sebentar, kita cari dulu filenya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan impor dulu chart of account-nya. Kemudian ini merupakan ya sekilas review singkat dari tabel chart of account, yang dimana untuk ID ini merupakan data ID yang dimana dia diawali dengan satu strip dan kode untuk account-nya itu. Nah, lalu yang kedua untuk kode account ini merupakan kode dari account tersebut. Nah, perbedaan dari ID dan account di sini, kalau ID merupakan pembeda
dari setiap tabel, sedangkan kode ini lebih ke arah untuk kode dari tabelnya tersebut. Kalau misalkan kode dijadikan ID di sini sebenarnya bisa-bisa saja, tapi di sini arahnya adalah bahwa ID itu berbeda dengan kode. Kode menunjukkan nama dari kode tersebut dan ID merupakan ya pembeda dari satu tabel ke tabel lainnya atau yang menunjukkannya ciri khasnya lah begitu. Nah, lalu berikutnya di sini ada selain ada data ID, ada kode, ada juga data nama yang menunjukkan bahwa kodenya ini namanya apa, lalu tipe dari kodenya tersebut, tipe dari account lah gitu kita katakan, dan terakhir apakah perlu dilakukan reconcile atau tidak. Kalau di sini dibilangnya true untuk isi kolomnya, gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah merasa bahwa semua field yang ada pada Udo sudah berhasil terinstall secara otomatis, ya, karena ini langsung tergenerate dari Udo-nya, nanti kita akan tes dulu apakah dia masuk ke Udo-nya atau tidak, begitu. Karena di sini kalau misalkan ID di sini sama code di sini itu sama, yang isi satu strip, itu tidak akan mau. Kenapa? Karena kalau misalkan di sini dia tipe datanya menggunakan char yang dimana kalau di Udo di sini char tidak mengizinkan kita untuk menggunakan special karakter. Jadi cara yang dimaksud di sini menggunakan angka sama nomor saja. Kalau misalkan ada spesial karakter, tidak akan bisa di tipe data ini, terutama pada kolom kode. Nah, jadi nanti kita akan tes dulu. Oke, karena kita sudah tes dan everything seems valid, jadi berhasil, dan misalkan sudah tampilan seperti ini, jadi langsung aja kita klik import. Ya, dan kita sudah berhasil mengimport 190 data, begitu. Nah, jadi ini merupakan review singkat yang merupakan dari hasil impornya, yang dimana nanti tadi itu ada kas kecil, kas belum di-store, dan sebagainya, begitu. Nah, sama juga jeleknya lagi satu, itu adalah kalau misalkan kita melakukan import data, ada dua kemungkinan. Kalau misalkan everything seems valid, bisa aja datanya nanti dia numpuk. Jadi seperti ini dia numpuk. Seharusnya kita berhasil mengimpor 190 data, tapi di sini ada 2. Mungkin ini juga termasuk sama yang dari gininya, termasuk dari default Udo-nya terkait dengan chart of account yang di Rumania. Tapi seharusnya kalau misalkan kita lihat di sini, sepertinya ini sudah include sama yang Rumania sama yang baru kita impor. Tapi ini harusnya aman saja. Kalau misalkan di sini 190, jadi di sini nambah berarti sekitar 392 jadinya. Tapi ini harusnya sudah berhasil, dan kita lihat di sini ya kodenya itu merupakan review dari hasil impornya, dan kita akan lanjut ke impor data yang kedua. Jadi kita di sini akan mengimpor data terkait dengan a bank. Ya, jadi untuk mengimpor data bank ya berbeda sekali, tidak diakses di modul accounting, tapi teman-teman harus install di modul kontak. Ya, makanya tadi IT mereka juga install modul tersebut. Nah, jadi nanti kita akan pergi ke kontak, dan kemudian nanti kita pergi ke namanya site menu configuration dan mencari banks. Nah, tentunya kalau misalkan kita mau import data banks, ingat ya, kita import record, dan kemudian nanti kita akan memilih file banknya. Oke, jadi ya ini merupakan impor data untuk banknya sekarang. Di sini karena mungkin semua tampak baik-baik saja, tapi kita harus tes dulu apakah data ini aman atau tidak. Jadi coba kita tes. Oke, tidak berhasil. Karena di sini errornya dibilang bahwa untuk ID itu bukan nama, begitu. Nah, seperti yang terlihat di sini ada kesalahan ya, di mana kolom di sini itu namanya ID. Seperti yang kita lihat bahwa ID di sini tipenya ID, yang di mana kemungkinan itu adalah ID berupa angka. Nah, jadi kita tidak bisa memasukkan data ID di sini berupa huruf gitu. Jadi kita kalau misalkan ketemu kasus seperti ini, kita bisa hilangkan saja. Jadi kita klik di X di bagian sini, dan kemudian nanti kita akan tes kembali. Oke, datanya sudah aman karena kita sudah berhasil untuk menyelesaikan yang masalah di ID di sini. Kemudian nanti kita akan lanjut aja, kalau misalkan sudah berhasil, kita import. Nah, seperti yang dilihat di sini, kita sudah berhasil mengupload sekitar 68 data. Jadi ini merupakan semua data yang ada yang berdasarkan hasil import record, dan itu dia tadi merupakan import data bank, dan
lanjut, kita akan melakukan impor data terkait dengan bank account-nya. Jadi untuk syarat sebelum kita mengimpor data bank account, kita harus impor dulu data banknya. Begitu. Karena tabel bank dengan bank account ada relasinya. Yang dimana bank memiliki banyak account gitu. Kalau misalkan kita upload bank account, ya upload data bank account otomatis mustahil karena kita belum impor yang data banknya. Jadi nanti kita kembali lagi ke site menu kontak dan pergi ke menu bank accounts. Kemudian langsung saja kita seperti biasa untuk melakukan import record, langsung saja kita pergi ke favorites dan pergi klik import record serta kita melakukan upload file di dalamnya. Ya, jadi yang bank account, nah seperti yang terlihat di sini, ya jadi ini merupakan impor bank account-nya yang dimana ada beberapa kolom yang harus kita perbaiki sedikit ya. Untuk kodenya mungkin kita kasih dia Oke, ya coba kita gini dulu. Sebelum kita coba review lagi, coba kita tes dulu mau atau tidak. Oke, ini harusnya aman ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi di sini mungkin ada nggak tidak tulisan kode. Oke, bank identifier kode. Jadi kita tes lagi sekali. Apakah mau dia? Oke. Dan sekarang kita import datanya. Nah, seperti yang terlihat di sini, ya kita sudah berhasil mengimpor data bank account, yang dimana nanti untuk reviewnya itu akan menjadi seperti ini kurang lebih, dan kita akan lanjut ke melakukan impor data selanjutnya adalah terkait dengan yang namanya itu accounting beginning balance. Ya. Jadi ini seharusnya bukan seharusnya ini bukan master data, karena dia punya relasi dengan tabel yang lain, tapi harusnya tapi kita coba aja dulu gitu. Jadi sekarang kita akan untuk mengimpor data beginning balance. Jadi kita pergi ke modul accounting. Kemudian nanti kita akan pergi ke yang namanya side menu accounting dan memilih journal entires. Nah, di dalamnya kita akan melakukan import seperti biasa, dan kita akan memilih yang import data untuk beginning balance-nya. Jadi kita upload file, dan kita pilih yang accounting beginning balance. Nah, seperti yang terlihat di sini, ini merupakan data dari accounting beginning balance. Ini mungkin saya coba review dulu untuk data yang di Excel-nya, biar teman-teman juga tahu. Dan ini dia mungkin secara kurang lebih datanya, jadi formatnya CSV, jadi formatnya agak sedikit berantakan, tapi ini diabaikan saja, dan kita akan lanjut untuk mengimpor datanya. Jadi seperti yang terlihat di sini, bahwa semua data sudah aman, ya, tidak ada permasalahan, semua kolom sudah keisi. Sekarang coba kita tes dulu. Oke, semuanya aman, dan kalau misalkan sudah seperti ini, langsung aja kita impor. Baik, setelah kita berhasil melakukan impor data accounting beginning balance, ya maka dia tampilannya akan seperti ini pada jurnal entries, yang dimana nanti kalau misalkan kita review singkat, jadi ini merupakan daftar jurnal yang masuk ya pada akun yang telah kita impor datanya. Ya di sini lumayan banyak ternyata. Dan ya sebelum lanjut ke teks, di sini saya lupa untuk melakukan review terkait dengan file CSV-nya. Jadi ini merupakan data yang ada pada tabel yang accounting beginning balance. Bentuk datanya unik ya. Kenapa? Karena di sini dia tidak banyak gitu dia. Kalau misalkan di jurnal sebutkan nama jurnalnya satu, referensinya apa, tanggalnya, dan akun di sini baru dia banyak. Begitu. Jadi ini artinya untuk satu jurnal dia memuat banyak akun di dalamnya. Begitu cara bacanya. Nah, ini yang terakhir ya terkait dengan ini yang bank account tadi. Ya, jadi di sini ada ID-nya, account, bank, kodenya, namanya apa, serta yang pemegang akunnya. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir, ya ini ada yang pajak. Jadi ini adalah data yang nanti kita akan impor terakhir terkait dengan pajaknya, yang dimana itu nanti ada nama pajaknya, apakah dia aktif atau tidak, terus kita tulis di labelnya itu seperti apa untuk nama pajaknya, tipe pajaknya apa, untuk sales atau purchase, nama akun yang dikenakan pajak,
lalu tax account uncreated dan nilai dari pajak tersebut gitu. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke bagian import data terakhir dari modul accounting, itu adalah import data terkait dengan pajaknya. Ya, jadi nanti untuk di bagian sini kita akan pergi ke bagian configuration dan kemudian nanti kita akan mencari taxes. Di sini ini merupakan import data yang sudah saya lakukan sebelumnya, tapi coba kita hapus dan import lagi yang baru. Harusnya sih bisa ya. Oke, dan kita akan impor lagi pajak yang baru. Jadi kita klik import record dan ya kita upload file. Kita akan memilih yang pajak tadi. Nah, sekarang kita lihat dulu ya untuk nama gininya, untuk nama pajaknya aman, lalu label invoice-nya aman, tipenya apa udah, sama amount-nya sudah aman juga. Dan seharusnya sekarang kita coba tes dulu. Oke, semuanya aman dan ya sekarang kita coba import. Nah, sekarang seperti yang lihat, ini merupakan import data yang sudah berhasil kita lakukan, begitu. Nah, oh ya, saya lupa review lagi untuk tadi di bank di COA ya, di bank dan juga chart account ya. Jadi kita lihat dulu secara sekilas untuk review datanya. Jadi ini yang tadi di bank, kita tidak import yang ID. Kenapa? Karena ID seharusnya itu angka, bukanlah sebuah karakter ya. Lalu yang kedua, yang pertama itu adalah yang di chart of account. Ya, ini data yang tadi, kalau misalkan, seharusnya kalau misalkan teman-teman terima di Excel di awal, itu ID sama code-nya sama, jadi ada strip di tengah-tengahnya, tapi untuk di U16 tidak bisa lagi import seperti itu, jadi kita hapus yang di strip di sini, dan kita akan menjadi seperti ini kodenya. Begitu, nanti baru bisa dilakukan import. Nah, begitu dia kurang lebih untuk demonstrasi terkait dengan import data pada master data yang terdapat pada model accounting dan review data yang ada di dalamnya. Sekarang kita kembali lagi ke materi dan kita akan lanjut ke import data pada modul selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke import data selanjutnya, yakni pada modul point of sales. Nah, untuk penjelasan selengkapnya terkait dengan job desk yang akan dia lakukan, nanti akan lanjut dipaparkan oleh rekan saya. Jadi yang kepada petugas, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Nah, di sini saya Firdausfia dengan NIC CP057. Nah, di sini saya berperan di bagian POS, di mana POS ialah point of sale, jenis layanan yang diperuntukkan bagi pembisnis guna memudahkan transaksi yang diperlukan. Nah, tak hanya bagi pembisnis juga, POS ini bisa digunakan oleh pembeli untuk menjadikan transaksi yang lebih mudah. Nah, untuk job desk dari POS sendiri, yang pertama yaitu import data, di mana kita akan mengimpor data-data yang terkait, terutama data UOM maupun payment method. Nah, yang kedua, kita akan meng-create POS. Nah, langsung saja kita akan men-setting dan mengkonfigurasi sesuai dengan tipe bisnisnya, dan kita masuk ke akun Udonya. Oke. Di sini saya akan langsung mendemonstrasikan di bagiannya VIA terkait dengan modul point of sales, yang dimana untuk import pertama yang kita lakukan adalah pada import yang terkait dengan itu adalah data yang UOM, Unit of Measures. Kenapa? Karena Unit of Measures ini adanya di modul sales, bukan di inventory lagi. Nah, jadi untuk melakukan import data yang pertama ini, jadi silakan nanti teman-teman pergi ke modul sales, dan kita akan bisa untuk mengimpor data terkait dengan UOM-nya, tapi perlu diingat lagi sekali bahwa untuk mengimpor data UOM, jangan lupa untuk mengaktifkan developer mode, ya. Dan nanti dia kalau misalkan di side menu configuration secara otomatis ada unit of measure-nya. Nah, sekarang kita biasa melakukan import data seperti biasa, kita pergi ke klik favorites, kemudian pilih yang import record, dan kita akan memilih file UOM yang tadi. Jadi kita kembali lagi dulu dan POS, kemudian kita memilih yang data UOM. Oke, jadi ini dia data UOM yang sudah berhasil masuk, tapi sekarang kita akan review dulu secara singkat bagaimana penampakan dari data UOM di sini. Ya, jadi data UOM, Unit of Measure, jadi ini dia untuk kurang lebih penampakan datanya secara sekilas.
Ya, di mana nanti itu ada ID, nama gininya, ada ID, nama, kategori, tipenya apa, dan besaran dari, atau rasio lah dari nama kategori di sini. Seharusnya kita nggak bisa impor ID dengan format yang char, karena harusnya ID berupa angka, bukan sebuah karakter ya biasanya. Kalau misalnya kita tes, harusnya ini nggak mau. Nah, benar. Dan caranya seperti biasa, kalau misalkan ketemu kasus kayak gini, tinggal dihapus saja, kemudian kita tes kembali. Oke, kalau misalkan sudah tampilannya seperti ini, harusnya sudah mau. Dan ya, kita langsung aja klik import. Dan kita sudah berhasil untuk mengimpor data. Nah, ini ada 3 import. Coba kita review dulu yang tadi, karton. Coba. Nah, ini dia tadi impor data yang sudah berhasil kita lakukan. Ini dia kemungkinan yang bisa terjadi kalau misalkan kita impor data 2 kali. Jadi datanya numpuk. Caranya itu adalah bisa dihapus yang sebelumnya dan nanti kita akan eh, impor lagi yang baru. Gitu caranya kalau misalkan teman-teman mau impor data. Nah, jadi coba kita hapus dia dan seharusnya bisa sih. Nah, oke, berhasil karena dia juga nggak punya relasi dengan transaksi apapun, jadi masih aman. Kecuali kalau misalkan teman-teman buat PO dan ada UOM, itu yang bahaya sebenarnya. Coba lagi satu, kalau misalnya ada unit, kita cari tahu dulu apakah dia double datanya. Oke, aman ternyata. Coba kita lihat lagi di post PCS. Oke, kita ketik PCS. Oke, double. Ya, kita hapus juga biar tidak numpuk nanti pada saat kita membuat terutama itu di PO ataupun sales order nantinya. Oke, ini sudah kita berhasil menghapus ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke impor data berikutnya, yakni kita akan impor terkait dengan post configuration. Jadi ini bukan impor data, ini lebih ke arah untuk membuat sebuah post baru. Jadi caranya mudah saja, nanti teman-teman bisa pergi ke modul point of sales atau pergi ke setting juga tidak masalah. Lalu nanti kalau misalkan teman-teman di point of sales, jadi kita klik configuration dan pilih settings. Kemudian nanti kita di sini membuat post baru dengan cara mengklik new pada bagian sini. Dan kita akan membuat nama post baru. Mungkin kita tulis kelompok 15 shop. Nah, jadi nanti ini biarkan saja seperti ini checklistnya dan kita save dia. Nah, selanjutnya kita akan review untuk point of sales yang baru kita buat. Jadi ini dia ya, sudah ada secara otomatis dan itu dia caranya untuk membuat point of sales baru. Oke, yang ketiga itu adalah kita akan melakukan impor data terkait dengan payment method, jadi metode pembayaran. Nah, jadi ini caranya itu adalah teman-teman bisa pergi ke modul post, kemudian kita pergi ke configuration dan memilih payment methods. Nah, sekarang kita review sedikit dulu. Nah, ini yang saya impor sebelumnya, tapi ini saya hapus dulu karena ini juga masih belum ada transaksinya, jadi masih aman untuk dihapus. Nah, sekarang kita review dulu sekilas di mana modelan dari yang gini, payment methodnya. Nah, jadi ini dia merupakan review datanya. Jadi di sini untuk payment method itu ada kolom payment method, ada nama metode pembayaran. Jadi di sini kami menggunakan yang cash, format nama kelompok, kemudian akun yang digunakan apa, lalu apakah dia cash atau tidak, dan dia akan masuk ke jurnal mana. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba ya untuk langsung saja mempraktikannya. Jadi ini kita pergi ke eh, payment method, kemudian memilih favorit dan melakukan import record di dalamnya. Kemudian kita klik upload file dan ya, kita memilih yang payment method. Oh ya, sama lagi satu yang teman-teman harus tahu bahwa untuk yang di jurnalis ini pastikan juga teman-teman sudah punya jurnal. Kalau misalkan teman-teman belum impor jurnal dan jurnalnya udah nggak ada namanya, itu yang bahaya sebenarnya. Itu. Kalau misalkan di sini saya tulisnya itu dia jurnalnya BCA, itu tidak ada di sini karena kita belum impor ataupun buat baru. Jadi kita di sini pakai aja yang sudah ada nama jurnalnya. Nah, begitu ya kurang lebih. Nah, sekarang coba kita tes dulu dia. Oke, sudah aman dan langsung saja nanti kita klik import.
Nah, kita sudah berhasil mengimpor payment method sebanyak 2, ya, cash dan bank, dan kita akan lanjut ke impor data selanjutnya, yakni kita akan mengimpor terkait dengan post kategori. Nah, untuk post kategori ya, ini gini, nanti teman-teman pergi ke site ke mode point of sale pastinya, kemudian nanti teman-teman pergi ke site menu configuration dan memilih post produk kategoris. Nah, jadi ini dia produknya. Coba kita review dulu data untuk post kategorisnya. Nah, ini dia ya. Jadi ini merupakan display name-nya. Ya, jadi cuma ada sequence nama display name. Jadi ini yang sudah saya buat kemarin. Coba kita hapus dulu. Coba kita pastikan sama tidak? Oke, sama ya. Kita hapus biar nggak kejadian numpuk 2 kali datanya. Jadi kita delete. Dan kita akan coba untuk mengimpor lagi. Jadi kita upload file. Dan kemudian nanti kita akan pilih yang post kategori. Nah, sekarang kita akan tes lagi sekali apakah dia mau. Oke, aman, dan kita langsung saja import. Nah, ini sudah berhasil ya, karena sudah aman juga di sini. Dan ya, untuk data yang terakhir, price list, ini mungkin saya abaikan dulu. Kenapa? Karena untuk cara kita untuk mengupload price list di sini, itu adalah produknya harus ada. Nah, tapi sekarang adalah, di sini skenario-nya adalah produknya tidak ada di kami. Jadi, ini akan diselesaikan dulu oleh pihak inventory, baru nanti kami akan bisa lanjut ke bagian sini kembali. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi dulu ke materi. Nah, itu dia tadi merupakan impor data yang ada pada modul POS, Point of Sale, dan sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yakni impor data, dan ya mungkin mereka akan melakukan lebih daripada itu selain sekedar untuk mengimpor data, yakni juga mereka akan melakukan backup database gitu. Ya, jadi langsung saja kepada yang bertugas untuk memaparkan apa saja job desk yang akan dilakukan nanti di sini. Jadi sekali lagi yang kepada bertugas kami persilakan. Baik, terima kasih Heri. Nama saya Mutia dengan NIC CP081. Di sini saya akan insert master data pada modul inventory dan backup database. Pertama-tama kita pergi ke UDU-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengimport data. Yang pertama itu data tentang user. Kita review terlebih dahulu. Untuk data usernya ini terdapat nama dan email, password, dan role-nya. Nah, kita masuk ke UDU-nya terlebih dahulu dengan menggunakan user admin, lalu kita pilih home menu, lalu kita pilih settings. Selanjutnya kita pilih manage user. Untuk mengimport data, kita dapat mengklik favorites, lalu kita import record. Selanjutnya kita upload filenya. Untuk nama, dengan filenya ini nama, untuk login, dengan menggunakan login, yaitu ada mona15@mincmp.com, lalu passwordnya itu dengan md15, yaitu password, dan rule, serta job desk dan urutannya ini kita kosongkan. Lalu kita klik tes untuk mengetahui apakah data yang kita upload sudah aman atau tidak. Jika tampil everything seems fine, maka data yang kita upload sudah aman. Lalu kita import. Maka data yang tadi kita upload akan muncul di sini. Untuk mengubah usernya, kalian tinggal mengklik namanya dan kalian ubah sesuai dengan job desk-nya. Setelah itu, kalian bisa klik simpan di sini. Untuk import data yang kedua, yaitu kita akan melakukan import data produk kategori. Untuk produk kategori, di sini ada ID, nama, lalu ada stock, valuation, ada expand account, income account, stock input account, stock output account, inventory valuation, dan costing method. Nah, selanjutnya kita pergi ke UDU-nya terlebih dahulu.
Lalu kita pilih home menu, kita pilih inventory. Selanjutnya kita pilih configuration, lalu kita pilih produk categories. Lalu kita pilih favorites, kita import reports. Lalu kita upload filenya. Nah, di sini data yang tadi kita upload ada ID, nama, parent ID, stock valuation, expense account, income account, stock info, stock input account, dan lain sebagainya. Lalu kita klik tes untuk mengetahui apakah data yang kita upload sudah aman atau belum. Jika tampilannya seperti ini, maka data yang kita upload tadi sudah aman. Lalu kita klik import. Maka 18 data kita import sudah sukses. Di sini ada produk dari all expense, sale labels, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengimport data tentang data produk. Kita review terlebih dahulu untuk data produknya. Untuk data produk ini ada ID, internal reference, ada name, ada cost, sales price, produk kategori, UOM, costing method, dan produk tipe. Lalu kita pergi ke UDU-nya, kita pilih inventory, lalu kita pilih produk, lalu kita klik produk. Ini merupakan data yang sebelum saya upload. Lalu kita akan menguploadnya kembali. Kita klik favorites, lalu kita import records, lalu kita upload file, lalu kita klik data produk. Di sini, data yang kita upload ada ID, internal reference, barcode, name, cost, dan lain sebagainya. Lalu kita klik tes, apakah data yang kita upload sudah aman atau belum. Kita klik tes. Maka tampilannya seperti ini, berarti data yang kita upload sudah aman. Selanjutnya kita import. 195 yang kita upload tadi sudah terupload. Untuk selanjutnya, kita akan mengimport data tentang data inventory adjustment. Kita review terlebih dahulu untuk datanya. Untuk data inventory adjustment, di sini ada location, lalu ada produk, lalu ada produk name, ada check quantity, lalu ada produk UOM-nya. Lalu kita pergi ke UDU-nya. Kita pilih operation, lalu kita pilih inventory adjustment. Lalu kita klik favorites, dan kita import records. Kita upload filenya. Untuk data yang kita upload, maka di sini akan muncul dari location-nya itu ada WH garing stock, lalu ada produknya itu dengan ini, lalu ada produk name-nya itu ada wafer tango, dan check quantity-nya itu dengan county quantity, lalu ada produk UN of measure-nya itu ada pitches. Lalu kita klik tes untuk mengetahui apakah data yang kita upload sudah aman atau belum. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti data yang kita upload sudah aman. Lalu kita klik import. Data yang kita upload sudah terimport. Oke, selanjutnya kita akan melakukan backup database. Kita logout terlebih dahulu akun yang kita sudah login tadi. Lalu kita manage database. Lalu kita pilih migrasi data kelompok 15. Kita tinggal klik backup. Untuk master password data ini, pihak IT yang akan memberikannya. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya ketika di backup, yaitu dengan zip. Lalu kalian tinggal klik backup. Sekian penjelasan mengenai modul inventory
Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia tadi merupakan demonstrasi secara langsung bagaimana proses impor data sekaligus bagaimana cara kita untuk melakukan backup pada database di inventory dan juga pada modul UD. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari impor master data di sini adalah terkait dengan purchase. Ya, untuk selengkapnya mengenai purchase, ya mereka akan juga sama melakukan impor data dan juga melakukan konfigurasi pada Udu. Nah, untuk selengkapnya mungkin langsung saja kita masuk kepada bagian modul purchase. Jadi kepada yang pembawa materi kami persilahkan. Oke, terima kasih Heri. Di sini saya CP096, Kyume Masapudica, bertugas sebagai Purchase Manager. Job desk-nya sendiri yaitu ada insert master data, modul purchase, create group, login dan login karyawan. Nah, di sini purchase sendiri memiliki tugas melakukan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Langsung saja. Nah, pada master data vendor sendiri terdapat nama dari vendor, terus kotanya, negara, email, mobile, phone, street, zip, supplier, sama account payable dan account receivable. Nah, langsung saja kita ke import master data yang pertama, ke Odoo. Kita ke Odoo, langsung saja buka modul purchase. Dari purchase, kita langsung saja ke main menu orders. Lalu di sini kita pilih vendors. Sini kita ke favorit, lalu ke import record. Lalu kita upload file. Nah, kita pilih filenya, lalu kita upload. Oke, di sini data keterangannya hampir sama seperti data yang tadi, terdapat nama, kota, negara, email, dan lain-lain. Langsung saja kita tes terlebih dahulu apakah filenya bisa digunakan atau valid. Nah, di sini sudah terdapat keterangan everything is valid, berarti semuanya sudah valid. Langsung saja kita import. Nah, di sini kita berhasil mengimport 21 master data vendors. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, yang kedua, kita akan mengimport price list vendors. Nah, price list vendor kita lihat datanya terlebih dahulu. Nah, pada price list vendor sendiri, di sini terdapat nama dari vendor, produk, quantity, price list, dan produk ID. Nah, langsung saja kita import. Lalu kita ke modul purchase. Nah, lalu kita ke configuration, lalu kita ke vendor price list. Kemudian kita ke favorites, import records, lalu upload file seperti tadi. Nah, kemudian kita langsung pilih saja filenya yang ini, lalu kita upload. Nah, di sini terdapat data seperti yang tadi terdapat pada file sebelumnya, kemudian kita coba tes terlebih dahulu. Nah, waktu dites, ternyata pada produk itu terdapat ketidaksamaan. Jadi, di sini kita nonaktifkan saja, lalu kita import kembali. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan 195 price list dari vendor. Oke, yang ketiga yaitu kita akan import PO. Kita akan lihat datanya dulu. Nah, pada import PO yaitu terdapat order preference, terus vendor, order deadline, receipt date, activities, search document, order lines. Nah, terus terdapat order lines atau produk name, order lines quantity, order lines unit of measure, dan order lines unit price. Nah, langsung saja kita upload. Kita ke modul kembali. Lalu kita ke modul purchase. Nah, kemudian kita ke orders. Nah, lalu di sini kita pilih yang request for quotation atau RFQ. Dari RFQ kita ke favorites, lalu import record. Terus kita upload file. Nah, kita pilih filenya, lalu kita open.
Nah, seperti ini. Kita tes terlebih dahulu. Nah, di sini pada activities terdapat ketidaksamaan. Jadi di sini kita nonaktifkan saja, lalu kita tes ulang. Nah, di sini everything is valid, berarti datanya sudah bisa digunakan, langsung saja kita import. Oke, nah di sini tampilannya akan seperti ini. Kita sudah berhasil mengimport RFQ-nya. Kita coba lihat satu dulu, apakah sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Nah, oke, di sini eh, nama vendornya Marlia, lalu kita lihat produknya yaitu ada Ultra Milk Coklat sebanyak 10, Ultra Milk Mocha sebanyak 10, Ultra Milk Plain sebanyak 15, Ultra Mix Strawberry sebanyak 10. Nah, kita lihat di sini pada datanya apakah sudah sesuai. Nah, di sini pada datanya Marlia memesan Ultra Milk Coklat sebanyak 10, Ultra Milk Mocha sebanyak 10, Ultra Milk Plain sebanyak 15, Ultra Milk Strawberry sebanyak 10. Yang berarti data yang kita import tadi sudah sesuai dengan file. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas saya yaitu untuk create group. Nah, cara create group sendiri, yang pertama sebentar kita ke menu. Nah, kita ke settings. Nah, dari settings kita ke user and companies. Nah, sebelumnya apabila main menu group sebelum muncul, kita harus mengaktifkan developer tools yang pertama ini. Tapi karena saya sudah mengaktifkan, jadi kita langsung saja ke user and companies, lalu pilih ke groups. Nah, lalu di sini kita langsung saja klik new. Nah, application-nya kita pilih, karena di sini saya manajer purchase, jadi saya pilih purchase. Oke, name-nya di sini saya mau menulis purchase kelompok 15. Oke. Nah, terus di sini kita masukkan usernya. Di sini saya masukkan email saya sama nama saya sendiri, lalu kita select. Oke. Nah, terus kita save manually. Nah, sudah berhasil di save manually. Langsung saja kita coba login karyawan, lalu kita logout terlebih dahulu. Nah, masuk ke database yang telah dibuatkan oleh kelompok sebelumnya, lalu masuk ke email. Nah, jika loginnya sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini menggunakan akun yang tadi kita login. Oke, sekian dari tugas saya kembalikan ke moderator. Oke, itu dia tadi merupakan pemaparan dan juga demonstrasi dari modul inventory. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa masih ada satu hal yang ketinggalan, yakni pada point of sale yang dimana nanti mereka akan melakukan impor data terkait juga dengan customer, mohon maaf, bukan customer price list lah untuk di sales tersebut begitu. Nah, sekarang langsung saja kita ke demonstrasi. Kenapa? Karena data produk data produk, kategori produk, UOM juga sudah ada. Harusnya sekarang sudah benar-benar kita bisa melakukan impor data terkait untuk post di sini. Nah, jadi untuk melakukan impor data pada post di sini itu mudah saja. Yang pertama, teman-teman pasti harus buka Udo-nya dulu. Kita sudah berada di halaman point of sales dan sekarang kita akan pergi ke site menu products dan membeli price list di dalamnya. Kemudian nanti kita akan langsung melakukan impor datanya. Jadi kita akan pilih yang favorit. Kemudian kita akan import di cart seperti biasa dan kita klik upload file beserta nanti kita akan pilih yang dia itu price list. Nah, ini saya tunjukkan dulu review datanya sedikit yang di post. Jadi untuk review data terkait dengan post di sini, yang terutama di bagian price list, itu dia akan kurang lebih seperti ini. Jadi ada price list-nya apa, kemudian dari price list ini memuat produknya apa saja, kemudian per itemnya berapa minimal quantity yang harus dijual, beserta harga dan data yang diperlukan lainnya. Cuma yang paling penting kalau ada price list, pasti harus ada produk ID-nya.
karena kita tidak bisa pakai yang namanya dia. Oke, jadi lanjut saja ya, kita akan mengimpor data. Jadi ini yang sudah saya masukkan di sini sudah lengkap. Perhatikan juga untuk field-nya di sini karena nanti dia akan berpengaruh pada impor datanya. Nah, kalau misalkan sudah merasa berhasil mengupload, kita tes dulu apakah berhasil masuk. Oke, harusnya sudah aman ya, dan juga sudah berhasil masuk. Sekarang berarti kita klik impor data. Nah, jadi di sini akan dia muncul dua. Kenapa? Karena ini sebelumnya saya sudah berhasil melakukan impor data di price list-nya. Jadi dia bakalan seperti ini, numpuk dia datanya. Caranya mungkin dia akan hapus, ya, tapi saya sarankan tidak usah dihapus. Dan sekarang kita akan review dulu untuk yang salah satu. Ini yang tadi saya upload. Ya, jadi ini merupakan review datanya dia akan jadi seperti ini dan itu dia tadi terakhir mengenai impor data pada point of sales dan sekarang kita akan kembali lagi ke materi. Tadi kita sudah melihat bagaimana demonstrasi dan juga demonstrasi terkait dengan impor data pada masing-masing modul yang ada pada UDU di sini ya. Demonstrasi yang dimaksud adalah demonstrasi terkait dengan impor master data. Begitu. Syarat impor master data adalah rekan-rekan harus mengupload dulu master data yang di sebelumnya, baru nanti upload lagi yang baru. Seperti contoh, kalau misalkan teman-teman ingin mengupload price list, minimal ada produk sama produk kategorinya. Kalau misalkan itu tidak dilaksanakan, ya maka tidak akan bisa untuk diupload. Dan juga perhatikan juga di UDU field-nya ketika teman-teman masukin import filenya, jangan sampai namanya, jangan sampai produk ID itu yang paling sensitif sebenarnya, jangan sampai salah nama UDU field-nya, karena itu akan berpengaruh untuk diimpor datanya. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal hingga akhirnya, dan nanti kita akan berjumpa lagi di kolaborasi berikutnya.